Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang smart economy. Oke, perkenalkan, nama saya Astrid, NIM 220332017, reguler 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Senjai. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu pertama, pengertian smart economy. Smart economy adalah salah satu komponen dari smart city. Konsep smart city adalah kota yang mampu menggunakan media sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat. Selanjutnya, terdapat dua hal yang mencakup penerapan dan penilaian pada smart city dalam dimensi smart economy, yaitu sebuah proses inovasi dan harus memiliki kemampuan bersaing yang kompetitif. Kedua hal ini sangat berpengaruh dalam meraih peningkatan perekonomian nasional yang lebih berkarakter dan tentunya cerdas, karena sesuatu inovasi serta daya saing tersebut juga adalah modal utama bagi suatu kemajuan kota yang lebih baik yang berbeda di daerah manapun dan nasional. Smart economy ditandai dengan semakin tingginya inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan. Dengan hal ini akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha dan modal. Oke, adapun beberapa contoh penerapan smart economy di berbagai kota cerdas di dunia. Yang salah satunya, kota yang mendedikasikan dirinya sebagai smart city harus memiliki program-program yang mendukung smart economy. Contohnya saja yaitu Seoul, Korea Selatan, yang menyatakan dirinya sebagai kota yang terlahir kembali sebagai smart economy city pada tahun 2020. Oke, selanjutnya, sementara di Jakarta, pemerintah provinsi melakukan digitalisasi pada UMKM agar dapat memberikan fasilitas kepada pengusaha di Jakarta. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan smart economy. Kegiatan ini didukung oleh suatu program yang diberi nama Jak Mikro. Terdapat 3 komponen utama dalam program ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Play Mikro. Nah, Play Mikro ini merupakan salah satu platform pembayaran yang diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan setiap transaksi, ya, seperti Brailing atau Dana dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu Mikro Plus. Mikro Plus adalah merupakan suatu aplikasi yang memberikan kemudahan kepada setiap pengusaha dalam mengelola catatan transaksi penjualannya, seperti mencatat transaksi, melihat histori transaksi, ataupun melakukan cek stok barang. Adapun yang terakhir yaitu Mikrobina. Mikrobina merupakan suatu program pembinaan yang memberikan kepada pedagang juga pada pelaku UMKM dengan mendampingi pelaku UMKM tersebut untuk turun langsung ke pasar secara langsung. Selain mendampingi, juga dilakukan pengajaran atau untuk menggunakan aplikasi Play Mikro. Jadi singkatnya, Mikrobina adalah sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, yaitu yang pertama dari saudari kita Kurnia, yang pertanyaannya yaitu apa sih itu ekonomi cerdas? Nah, ekonomi cerdas adalah konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, kesejahteraan masyarakat. Yang kedua dari Fendi, teknologi informasi dan komunikasi, apa yang paling penting untuk
pengembangan ekonomi cerdas? Jawabannya itu sangat simpel, internet. Karena tanpa internet tidak akan ada smart city. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya yaitu dari Anugrah Nur Hidayat, pertanyaannya yaitu apa peranan individu dalam mendukung ekonomi cerdas? Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, pelajaran tentang ekonomi cerdas, memahami konsep dasar ekonomi cerdas, dan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Yang kedua yaitu kembangkan keterampilan digital, belajar secara menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan komunitas. Berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang pertama itu menggunakan TIK untuk memulai atau mengembangkan bisnis. TIK dapat membantu individu untuk memulai bisnis online, menjual produk dan layanan secara online, dan menjangkau pelanggan baru. Nah, itu yang seperti kayak berbelanja di toko orange. Nah, itu salah satunya. Yang keempat yaitu Nur Atika Suli, pertanyaannya yaitu bagaimana ekonomi cerdas dapat membantu kita mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Jawabannya yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan. Ekonomi cerdas dapat mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Hal ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerangi perubahan iklim. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi energi. Ekonomi cerdas dapat mendorong penerapan teknologi praktis yang hemat energi di sektor-sektor seperti industri, transportasi, dan pembangunan. Yang ketiga itu mempromosikan ekonomi hijau. Ekonomi cerdas dapat mendukung pengembangan bisnis dan industri yang ramah lingkungan seperti industri daur ulang dan ekonomi sekunder. Yang pertanyaan yang terakhir yang saya terima dari teman saya yaitu bernama Rizka, pertanyaannya yaitu apa peranan sektor swasta dalam mendorong ekonomi cerdasnya? Yang pertama itu investasi dalam infrastruktur TIK. Sektor swasta dalam berinteraksi dalam pembangunan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, dan platform digital. Yang integrasi dalam modal virtual. Sektor swasta dapat menyediakan modal virtual berbagai sektor dan usaha kecil menengah yaitu misalnya UMKM yang mengembangkan produk dan layanan inovatif dapat membantu meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.